Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Arif Pratomo, channel tentang pendidikan dan berbagai hal menarik. Oke, pada hari ini saya akan share bagaimana cara menghitung diskrepansi dan juga bagaimana mengenerate suatu random sampel yang merata dan bisa mewakili satu populasi yang besar ya. Karena kan kita nggak mungkin melakukan apa namanya ya, nggak mungkin melakukan kalau di statistik itu ada survei, ya kan, survei, ada sensus. Survei itu atau sampling itu hanya untuk beberapa orang saja dari satu populasi yang besar. Tapi kalau sensus itu semua populasi didata dan itu otomatis 100% valid ya, karena ya itulah data yang dipakai untuk validasi. Ibarat kalau penduduk Indonesia itu di sensus ya berarti hampir semua kepala keluarga ditanya tentang berbagai hal dan itu sangat valid ya kan. Nah, kalau di dalam dunia machine learning misalkan design of eksperimen, ada berbagai macam yang sifatnya diskrit ya. Kita mau mengevaluasi karena berdasarkan available data misalkan ya. Kalau contohnya di bidang saya di engineering, kita mendesain sesuatu itu ada thickness misalnya, ada ketebalan. Nah, ketebalan itu nggak mungkin nggak mungkin ini ya continuous. Maksudnya continuous itu nggak mungkin di belakang koma itu terlalu banyak angka. Biasanya ya kalau sheet metal atau plat baja gitu ya, pasti standarnya ada yang setengah mili, 1 mili, nggak mungkin ada yang 1,6754321 gitu ya, nggak ada yang sekontinu itu, sebilangan real itu, jadi adanya adalah yang available aja di market. Nah, itu ada yang disebut dengan discrete. Sedangkan kalau yang sifatnya continue, yang kita itu curious, kita itu ingin tahu gimana sih suatu desain tuh, jangan-jangan di antara ketebalan 1 dan juga setengah mili itu ada yang optimal dan itu bisa kita peroleh dengan machine learning dan juga ya machine learning sih. Di dalam kasus ini saya akan bahas gimana nge-generate data untuk machine learning supaya machine learning kita bagus hasilnya dan valid ya. Oke, ini ada dua jenis random sampling. Sebenarnya ada normal random yang benar random lah ya. Ada yang quasi random atau agak dimodifikasi supaya dia lebih merata. Ada Latin hypercube, ada Sobol, ya kan. Ini ada 3 jenis saja yang saya akan pakai. Tapi Latin hypercube sama Sobol itu bersaing ketat, cuman yang menang itu Latin hypercube sampling. Sedangkan random sampling itu ternyata jauh sampai 40 kali lipat ya performance-nya lebih rendah. Nah, gimana sih ngelihat performance? Suatu sampel itu lebih jelek dibandingkan sampel lain yang lebih bagus, itu disebut dengan diskrepansi ya. Nah, ini saya kemarin baru saja baca-baca beberapa paper gimana sih menghitung diskrepansi, karena di Python itu cukup menginputkan satu apa ya, SciPy module, SciPy function yang sangat ringkas gitu ya, dan saya nggak mengerti apa itu diskrepansi, gimana cara menghitungnya. Ini contohnya ya, dia menggunakan QMC, quasi Monte Carlo,
untuk apa namanya, ada fungsi yang menghitung diskrepansi secara otomatis dari suatu array. Ini ada two dimension array ya. Kenapa two dimension? Karena cuma ada dua, x1 1 dan x1 2 ya. Terus ini x2 1, x2 2 dan seterusnya. Inilah dua dimensi. Nah, seperti yang kita tadi tunjukkan di Excel itu juga dua dimensi. Tapi apakah itu berlaku juga untuk 3 dimensi? Ya, berlaku juga. 4 dimensi berlaku juga. Dan gimana sih cara menghitung diskrepansi atau performance? Jadi diskrepansi itu semakin kecil, semakin mendekati 0, semakin bagus. Ya, ini mungkin semrawut, ini cuma coretan saya ya. Jadi diskrepansi itu ada macam jenisnya, ada centered, apa itu? Centered, ada CD itu centered discrepancy, ada WD wrap around discrepancy, dan juga mixed discrepancy. Ada juga L2. Tapi yang paling common dipakai adalah CD dan juga WD. Oke. Dan ini dua-duanya ada di paper berikut ini. Mana papernya? Saya bukakan ya. Ada kayaknya papernya tadi. Nah, papernya itu yang ini ya. Nih, papernya. Journal of Complexity, ya, memang kompleks sekali hitung-hitungnya. Mixture discrepancy for quasi-random point set. Oke. Ini 2013 lalu. Jadi ini banyak dipakai ya. Terus diskrepansi ini memang agak complicated, serius menghitungnya. Saya kira sederhana, ternyata sepanjang ini dong rumusnya. Dan ini saya sudah coba terjemahkan ya dengan Excel itu, wah, formulanya begitu panjang. Jadi CD itu CD square, ya ini CD square itu diskrepansi disebutnya CD square. Itu adalah 13/12 pangkat SS, ini dimensi yang digunakan ya. Kalau dimensi yang 2 ya tinggal S-nya 2. Kemudian N adalah jumlah titik. Kalau saya kasus sederhana ini titiknya cuma 1. Jadi gampang. Ya, nanti I-nya itu cuma 1. Artinya cuma X dan Y aja. Dan saya pertama kali bingung, X-nya kan kita punya X ya. Nodal 2 dimensi itu ada X dan Y. Nah, di paper itu dijelaskan, jadi X itu X11, Y itu X12. Oke. Terus kalau ada nodal kedua, maka dia X21, X22. Begitu seterusnya. Nodal 3, X31, X32, dan seterusnya. Itu cara ngebaca X mana, Y mana. Pertama kali saya confused tentang hal itu. Terus saya, oh ya, confirm bahwa X11, X12. Ini 1 itu adalah indeks untuk nodal, 12 itu indeks untuk dimensi ya. Ini 1, 2. Oke, setelah memahami itu ya tinggal dimasukkan aja ke rumus ini. IJK cuma indeks tadi itu. Terus apa lagi? Udah. NS, IJK, udah. Dan kalau dimensinya ada 3, ya good luck. Ini akan beranak pinak ya. Dimensinya ada 3. Ini perkalian loh ini. Ini rumus perkalian, ini penjumlahan. Artinya setelah dikalikan dengan jumlah dimensinya, ya kan? Terus kalau satu dimensi cuma 1, kalau 2 dimensi ada 2, nanti 3 dimensi 3, makin panjang udah. Makin ribet. Ini juga sama, tergantung dimensi. Nanti K sama I itu hanya untuk X dan Y-nya aja. Oke. Itu panjang. Makanya nggak mungkin kalau untuk 100 data point, bukan nggak mungkin. Bisa sih, cuman terlalu
ngulik ya nanti. Terlalu banyak formula. Ini aja untuk satu nodal sepanjang ini ya. Sepanjang ini, aduh. Ya ini dari Python, ini dari Excel. Sama persis. Ini Python, ini Excel. Nah, gimana sih cara ngitung lewat Python? Ya, ini berikut caranya ya. Jadi, saya tuh bikin dari beberapa referensi. Jadi saya berterima kasih dulu referensi yang pertama itu dari ini nih, siapa ya namanya? Nah, ini SG Baird. Thank you SG Baird. Dia menjelaskan dengan sangat lengkap. Cuman saya sederhanakan sini supaya bisa lebih kita pahami lagi ya. Ini contoh ada saya bikinkan ada penghitung diskrepansi, ada LHS generator. Jadi yang paling bagus kan tadi Latin hypercube sampling, dan ini saya buatkan sebenarnya ya tadi adaptasi dari punyanya tadi yang di GitHub tadi ya. Cuman ya setelah memakai saya mulai paham dan saya ingin share sebenarnya gimana sih menghitung diskrepansi secara simpel di Python dibandingkan Excel yang membutuhkan formula begitu panjang lebar ya kan. Nah ini untuk dua dimensi dulu. Dua dimensi, jadi saya itu punya data nih ya. Tentu saja kita harus import Panda, import NumPy, import SciPy. Karena di situ untuk membuat Panda untuk mengambil Excel-nya, file di Excel, data di Excel, NumPy untuk array, dan SciPy-nya itu untuk QMC, kuasi Monte Carlo-nya ya, untuk ngitung diskrepansi. Kemudian kita ambil data dari Excel di diskrepansi XLS, itu ada di satu folder yang sama dengan file Python ini, jangan lupa. Dan itu ada di ada di sini saya ya terlalu nge-lag, terlalu banyak ini datanya. Waduh. Ya, oke. Nah ini LHS nih ya, diskrepansi XLS, isinya adalah ada 100 data. Jadi saya mau bikin machine learning dengan 3 variabel. Cuman saya nggak tahu gimana ngitung diskrepansinya. Makanya saya butuh bantuan Excel dong. Ini saya awalnya generate menggunakan Excel nih. Random semua ini, random secara natural. Tapi setelah saya ketahui bahwa LHS lebih baik daripada random nature, maka saya akan pakai LHS ya. Dan saya cek diskrepansinya ternyata emang jauh sekali. Wow, itu yang bikin amazing ya kan. Nah setelah itu saya ambil datanya, terus indeks 0 itu jadikan indeks, headernya yang baris pertama, kolom pertama jadi indeks. Setelah itu saya ubah variabel Excel ini menjadi, saya panggil yang kolom 0120 ya untuk indeks, 12 untuk kolom yang saya akan hitung diskrepansinya ya kan. Terus saya bikin lagi variabel, saya ubah jadi NumPy. Jadi dia itu diskrepansi itu bisa dihitung kalau dibentuknya NumPy array, ya kan. Nah kalau udah jadi array, ini NP array, Excel, terus saya coba print hasilnya seperti ini, ya kan. Print yang pertama tadi ya atasnya ya, yang ngeprint. Nah ini nih, ngeprint. Nah, oh ya, apa bedanya? Printan pertama ini untuk datanya. Printan kedua ini untuk belum dijadikan hypercube. Hypercube itu satuannya 0 sampai 1.
besarannya ya, 0 sampai 1, nggak mungkin lebih dari itu. Maka harus dinormalize menggunakan kondisi batas, lower bound ya, dan juga upper bound. Jadilah dia nanti nilainya 0 sampai 1. Ini 0,5 sampai 1, ada yang 1 ya kan. Nah, inilah batas-batasnya. Nanti kita input batas di sini, dapatlah dia hypercube namanya. Hypercube itu yang cube berdimensi n. Terus space, nah ini kita scale ya tadi itu, untuk scale menjadikan 0 sampai 1. Setelah itu kita baru bisa hitung diskrepansi dari space tadi, dan kita print ternyata diskrepansinya itu 0,006 ya kan. Oke, itu untuk 2 dimensi. Setelah itu kita ubah jadi 3 dimensi, karena kasus saya 3 dimensi. Dari file yang sama saya generate, ya bukan generate, saya hitung diskrepansinya, ternyata 0,009. Ini yang pure random ya. Masih jelek ini, 0,009 tuh masih jelek karena si Latin hypercube sampling itu bisa sampai 0,0002. Wah, itu yang ekstrim ya, cukup ekstrim. Dan untuk menjadikannya 3 dimensi, cukup ambil aja dimensinya, dimensi ketiganya ya, kolom ketiga maksud saya. Itu 2, 3. Kemudian batasnya juga ditambah, lower bound dan upper boundnya ditambah, sesuaikan dengan dimensinya. Lalu diskrepansi akan kehitung dengan otomatis. Cukup dengan sependek ini kita bisa ngitung diskrepansi yang serumit itu ada di Excel. Lalu gimana sih kita mengenerate? Udah dapet nih. Ternyata random sampling masih begitu buruk performance ya kan, dia renggang-renggang. Lihat aja nih, kosong nih. Bisa aja di sini optimum ya kan. Tapi kalau hypercube, Latin hypercube ada tuh di sini. Di sini juga kosong. Dan Latin hypercube sebagai informasi dia itu mengisi slice gitu ya. Jadi setiap slice itu ada perwakilan. Slice dari vertikal, slice dari horizontal itu selalu ada yang mewakili minimal 1. That's why dia sangat merata ya. Kalau kita bandingkan di grafik yang ini, tuh kelihatan banget random itu sangat random. Kalau LHS dia cukup rata ya, pemerataannya baik sekali. Ini untuk bagus untuk memeratakan penduduk, penduduk gitu. Atau bagus juga untuk quick count, multi-stage random sampling ya kan. Daripada multi-stage random sampling, ya udah sih pakai LHS misalkan. Kalau ada yang nyoba bagus juga ya, karena saya juga belum pernah nyoba itu. Terus ya gimana sih ngegenerate apa namanya this LHS supaya bisa dipakai? Mana saya udah buat di tempat yang sama kalau nggak salah. Nah, ini di sini nih. Nah, ini adalah LHS ya, LHS yang sudah saya, ini LHS tuh ya ini masih dalam bentuk cube ya, masih dalam bentuk 0 sampai 1. Saya harus kalikan dengan lower dan upper bound, dikalikan dengan range. Ini range ya, kalau salah ini kondisi awal, dapatlah dia random sampling, bukan random sampling, kuas LHS random sampling. Terus gimana buatnya? Ada di SciPy juga. Jadi ini LHS generator. Saya juga compare dengan Taguchi ya, LHS generator itu. Saya buka dulu yang original dulu. Yang Taguchi nanti saya ceritakan juga lah. Taguchi itu menarik juga soalnya. Ternyata dia ya nggak kalah lah. Nggak kalah. Mana ya generator yang dia. Nah ini. Untuk generatornya, ini saya jelaskan sedikit aja karena ini nanti bakal begitu panjang videonya.
Jadi di sini ya biasa kita import NumPy, Pandas, Plotly, Express itu untuk ngeplot di web atau Jupyter ya. Ini nggak akan keluar di Spider ini. Aduh, pusing juga. Mungkin ada yang tahu caranya bisa kasih tahu ya. Kemudian self driving ini lokal juga punyanya si tadi itu. Nah, ini dia. Kita udah mulai memberikan bound atau batasan di dimensi, 3 dimensi. Ada 3 dimensi ini. Sekarang saya kan pingin bikin 3. 2 juga sudah saya bikinkan, tinggal ya hapus saja yang ini ya. Hapus ini sudah jadi 2 dimensi, terus mana lagi yang perlu diubah? Kalau 2 dimensi ya tentu saja ini lower dan upper bounds-nya harus diubah. Saya bikin ini random samples perbandingan dengan random samples, kemudian quasi random LHS, dan juga Snowball. Jadi ketiga-tiganya saya bikinkan kita generate data randomnya, kemudian kita hitung diskrepansinya. Ini makanya saya hitung diskrepansi, lalu kita bandingkan, ya kan? Ini ada 100 data sampel, terlalu banyak, kita buat 10 aja ya, 10 random juga 10 biar terlalu berat dan lama ya. Ini 10 dan ini 10. Oke, nanti kita lihat hasil perbedaannya ya pas kita running. Nah, dia nge-generate hypercube data gitu, data cloud, point data. Dan untuk yang random itu 0,045. Bayangin ya. Terus yang hypercube, Latin hypercube 0,01. Ini karena datanya dikit ya. Kalau datanya makin banyak itu makin 0,000 lagi nih. Terus yang Snowball bersaing ketat ya 0,014. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa LHS dan Snowball itu bersaing ketat, tapi yang pemenangnya tetap LHS ya. Random tetap dia 4 kali lipat sampai 5 kali lipat lebih buruk. Maka dari itu kita pakai generator ini ya untuk membuat random sampling. Bahkan ini untuk 4 dimensi tinggal tambahin aja di sini X4, 5 dimensi X5, terus kita kasih juga kondisi batasnya, diskrepansinya juga bisa dihitung secara otomatis. Jadi kalau variabel kalian banyak lebih dari 3, it's okay. Bisa di generate pakai ini. Kemudian apalagi ya? Oh ya, Taguchi. Saya udah bandingkan juga Taguchi, kemudian mix bagaimana karena Taguchi itu kan subset ya, bisa dimasukkan di dalam random sampling. Jadi dia numpang gitu, numpang terkenal ya. Coba kita lihat. Dia itu kalau ditumpangin di satu dataset, dia bakal kayak gini nih. Nah, ini di ujung-ujungnya diisi Taguchi nih. Saya taruh Taguchi itu di paling bawah, di 9 data terbawah. Nih, 9 data terbawah Taguchi. Saya taruh, nah dia memenuhi ujung-ujungnya, ya kan? Ya, ini bagus karena kadang kan optimum ada di ujung-ujungnya ya. Dan tetap aja ternyata Taguchi menurunkan menurunkan derajat coba derajat diskrepansinya. Coba kita lihat. Ya, kalau random pure 0,0062. Kalau di mix dengan Taguchi 0,0067 masih bagus. Tapi kalau Taguchi sendirian ya lah, Taguchi sendirian cuman berapa sih? Data sampel Taguchi itu sangat dikit, cuman 9. Diskrepansi dia itu 0,1 ya, otomatis jauh. Tapi kalau kita coba apple to apple, 9 data dengan 9 data LHS itu hampir 10 ya. 10 kali lipat. Ya, lumayan. Oke, jadi ya, itu ya dalam membuat design of eksperimen untuk mengenerate random data, kita harus saya rekomendasikan menggunakan Latin Hypercube sampling yang terbukti secara apple to apple. Saya juga udah coba mana ya, apple to apple mana tadi? Iya ya, ini ya. Saya coba diskrepansi dari pure LHS dengan diskrepansi dari mix.
gabungan antara full random dengan Taguchi, jauh dia 41 kali, jauh sekali ya. Jadi bisa sampai 0,0000222, wah 0,00022 ya, jauh. Oke. Ya, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan kalau suka ya disebarkan. Terima kasih.